Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bersama saya Habib Al-Rashid di Liputan Seputar Sukoharjo. Pemirsa, pada pagi ini dilaksanakan peresmian gedung workshop kejuruan multimedia Balai Latihan Kerja Komunitas di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Peresmian gedung workshop kejuruan multimedia Balai Latihan Kerja Komunitas yang bertempat di halaman gedung Aryatul Qibtiyah ini berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Acara ini dihadiri langsung oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo, Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi, Ahlul Bait, dan segenap pengurus pesantren. Dalam acara ini juga dipaparkan oleh Sekretaris Pesantren, Dr. Haji Khairul Anwar Magister Hukum Islam, bahwa diharapkan dengan diresmikannya gedung workshop kejuruan multimedia Balai Latihan Kerja Komunitas ini bisa mewadahi dan mengembangkan skill para santri di dunia multimedia. Raja harap cemas ketika melihat paket unit yang mirip. Saya tidak tahu programnya sama atau standarnya berbeda. Di beberapa pesantren seperti ini juga ada BLK atau ada jenis level yang berbeda dan sebutannya juga BLK, tapi nasibnya yang kami temukan tentu sesuai dengan kemampuan standar komunitas yang ada ketika masyarakatnya adalah masyarakat yang baru belajar mensyukuri suatu anugerah fasilitas BLK. Tentu ada yang belum maksimal, ada yang tidak terawat, ada yang nyaris seperti bangunan mati tak berfungsi. Nah ini semoga tidak mengalami nasib yang sama dengan beberapa BLK lainnya. Kalau bermanfaat dengan berbagai fungsi, tentu kami bersyukur karena prinsip di pesantren ini adalah kita bangunan yang ada satu atap, asas kemanfaatannya untuk seluruh masyarakat Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo dari berbagai jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, ini bagian dari mabedil khauf war raja, harap cemas juga. Apakah kita sudah mulai mempersiapkan alur ketika inputnya pelatihan ini adalah para santri, lalu outputnya lulusan dari BLK akan seperti bagaimana, diarahkan, diserap oleh lembaga mana saja. Tadi disebutkan salah satunya S3 TV dan mungkin beberapa lembaga terkait. Seringkali kami mengevaluasi di internal bahwa kita punya beberapa fakultas, kita punya beberapa lembaga yang itu sebenarnya dibutuhkan lulusannya oleh kita sendiri, tapi belum menemukan satu sistem yang lebih terkoneksi. Begitu lulus, santri direkrut menjadi umana, menjadi karyawan di berbagai unit, berbagai lembaga di bawah bidang masing-masing secara maksimal. Temuannya, begitu santri ini sudah alumni, potensi itu terbaca oleh pihak luar dan munculnya kreativitas mereka, inovasi mereka, menemukan jati diri mereka dengan profesi yang mereka miliki setelah di luar sana. Di sini seperti tidak terbaca. Ini kan kita apakah termasuk orang yang kurang bersyukur karena kurang memberikan apresiasi kepada santri sendiri yang sudah dididik dengan berbagai profesi itu sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sementara di pesantren memiliki kebutuhan. Ini kan prioritas. Nah ini yang mungkin kedepannya bagaimana fungsi dari BLK ini kira-kira dapat kita gambarkan alur input kegiatan dari santri yang kemudian outputnya akan diserap kemana saja harus jelas. Tidak kemudian
menerima layanan fasilitas di pusat ada. Tadi disampaikan ada pembinaan, ya, ada semacam pelatihan, ya, itu dari kementerian, ya, untuk menyambut dan memaksimalkan pembinaan atau pemberian materi itu. Tidak hanya sebatas kita menjadi tuan rumah yang biasa-biasa saja, tapi bagaimana yang luar biasa. Ada banyak program di pesantren ini yang justru tidak maksimal di pertengahan bahkan di akhir perjalanan. Nah, ini tentu menjadi catatan penting bagi kita. Bukan kemudian sesederhana ukuran lebar luas bangunan ini lalu menyederhanakan fungsinya, tidak, tetapi kepercayaan yang diberikan, ikhtiar yang sudah dilakukan, ketika mendapatkan nikmat justru kita terkendala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimenangkan melawan diri sendiri, karena doa yang senantiasa diajarkan, wirid yang senantiasa kita lazimkan, dawamkan, seperti yang termaktub dalam Wirdul Latif, Allahumma na'udzuka min ajzi wal kasal. Ada apa Nabi kemudian secara spesifik menyebutkan perlindungan ta'awud dari al-ajz, lemah mental, lemah semangat, wal kasal, malas. Berarti itu kan suatu penyakit mental, penyakit psikologis yang harus ada terapi, al-ilaj, pengobatannya. Selain doa, tentu melawan kemalasan itu, melawan kelemahan-kelemahan itu dengan evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan dari pilot project yang tidak sederhana bentuk luas lebar bangunannya, tapi menjadi pilot project yang bisa mengukur kinerja khidmah kita ke depan. Salah satu tadi temuan evaluasi yang cukup menarik adalah model laporan, ya, perkembangan setiap minggu, setiap pekannya, kemudian setiap sektor atau sudut, ya, sebelum dilanjut ketika ada kekurangan dievaluasi. Nah, ini luar biasa. Semoga kita mampu meniru kebaikan ini, ya, evaluasi ini, sehingga kita tidak hanya sekedar mampu membangun, tapi bagaimana kualitas dan kemudian kegunaan dari fasilitas yang kita berikan kepada para santri lebih baik lagi. Ini yang bisa kami sampaikan. Acara seremonial peresmian gedung workshop kejuruan multimedia Balai Latihan Kerja Komunitas dilanjutkan dengan peresmian dengan ditandai pemotongan tali pita oleh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi. Kemudian didampingi segenap ahlul bait dan pengurus pesantren, Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi menyusuri setiap sudut gedung untuk melakukan pertinjauan terhadap beberapa fasilitas gedung dan kelayakan dalam penggunaannya. Peresmian Balai Latihan Kerja Komunitas pesantren Istiqoroh dan mengucapkan Bismillah. Masya Allah. La yasuqul khairah illallah. Bismillah. Masya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah. Masya Allah. Ma kana min ni'matin min Allah. Bismillah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadid darullah wa fiha ibadullah. Amirha ya Rabbi bijadika ya Rasulullah. Hadid darullah wa fiha ibadullah.
Khairul Anwar, Sekretaris Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Dengan ini menyampaikan bahwa alhamdulillah pada pagi hari ini telah diresmikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Al-Mukarram Kiai Haji Reten Ahmad Asyami Ibrahimi gedung workshop multimedia Balai Latihan Kerja Komunitas Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo atas bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Alhamdulillah program bantuan ini diterima Pondok Pesantren pada bulan Oktober dengan masa pembangunan 120 hari. Alhamdulillah sesuai dengan timing waktu yang ditentukan oleh pemerintah, bantuan ini bisa dibangun, dilaksanakan dengan baik sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian ke depan berkaitan dengan penggunaan Balai Latihan Kerja ini, Pondok Pesantren juga sudah menyiapkan tenaga pelatih dan instruktur sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan sudah mengikuti pelatihan yang ditentukan oleh kementerian. Oleh karena itu ke depan kita akan membuka program sesuai dengan ketentuan, kemudian juga hasilnya dari pelatihan ini mereka akan kita manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan Pondok Pesantren, masyarakat, nusa dan bangsa. Sekali lagi atas nama Pondok Pesantren mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengasuh atas dukungan dan doanya, dan juga Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang telah memberikan fasilitas bantuan ini, dan semoga kedepannya bantuan ini bisa bermanfaat untuk para santri, pesantren, nusa dan bangsa. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.